Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pada pembelajaran kali ini, Ibu berharap kalian dapat menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar, dapat menggali informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan melalui wawancara dan atau eksplorasi lingkungan, dapat menjelaskan bilangan cacah dan pecahan sederhana yang disajikan pada garis bilangan, dapat memahami kombinasi gerak dasar non-lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional, serta dapat mengetahui unsur-unsur seni rupa dalam karya seni dekoratif. Tahukah kalian sila keberapa yang berhubungan dengan hak dan kewajiban? Aneh sekali, sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa artinya? Padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu pangan dan sandang, sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran. Sikap apa yang sesuai dengan lambang sila kelima? 1. Berbuat baik dan saling membantu dan gotong royong. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menghormati hak-hak orang lain. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. Tidak melakukan perbuatan yang meragukan kepentingan umum, serta menghukum kepada para pelanggar hukum meskipun pada seorang pejabat sekalipun. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas tentang kewajiban. Kewajiban, segala sesuatu yang harus dilakukan sebelum kita menerima hak. Sedangkan hak, segala sesuatu yang harus diterima setelah melakukan kewajiban. Lihat gambar berikut. Seorang ayah bekerja, itu merupakan kewajiban. Karena dia bekerja, maka ia akan memperoleh gaji yang merupakan haknya. Agar lebih jelas, perhatikan tabel kewajiban anggota keluarga di bawah ini. Ayah berkewajiban mencari nafkah, melindungi anggota keluarga, membimbing anggota keluarga. Ibu mengurus rumah tangga, merawat anak, membimbing anak-anak. Anak belajar, menghormati orang tua, patuh pada orang tua, dan membantu orang tua. Sedangkan hak anggota keluarga, contohnya ayah, dihormati ibu dan anak, disayangi ibu dan anak. Ibu, dihormati ayah dan anak, disayangi ayah dan anak. Anak, disayangi dan dibimbing kedua orang tua, dicukupi semua kebutuhannya. Perhatikan gambar berikut. Apa yang ada di benak kalian tentang gambar ini? Pintar. Percakapan atau dialog. Yang mana percakapan merupakan pembicaraan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Salah satu contoh dari percakapan adalah wawancara. Wawancara merupakan pembicaraan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lengkap dari sesuatu hal yang dibicarakan. Orang yang melakukan wawancara disebut pewawancara, sedangkan orang yang memberikan informasi disebut narasumber. Adapun langkah-langkah melakukan wawancara: 1. Menentukan narasumber. 2. Menentukan waktu dan tempat. 3. Membuat daftar pertanyaan. 4. Melakukan wawancara dan mencatat hasil wawancara. Dan yang terakhir, menyajikan laporan. Sebelum kita melakukan wawancara, alangkah baiknya membuat daftar pertanyaan.
Daftar pertanyaan berarti kita membuat kalimat tanya. Kalimat tanya banyak sekali contohnya. Coba kira-kira kata apa yang untuk membuat kalimat tanya? Pintar-pintar. Ada siapa? Contohnya, siapa nama Bapak? Kata siapa ini bertujuan menanyakan seseorang. Yang kedua, mengapa? Contohnya, mengapa tanaman perlu dirawat? Dari sini kalian bisa menentukan. Kata mengapa menunjukkan akibatnya. Yang ketiga, kapan? Contohnya, kapan saja pelaksanaan pemupukannya? Menunjukkan waktu. Keempat, bagaimana? Bagaimana cara merawat tanaman yang baik? Kata bagaimana menyatakan proses atau cara. Dan yang kelima, apa? Apa yang dilakukan Bapak agar tanaman tumbuh subur? Kata apa menyatakan tujuan. Dan jangan lupa, biasakan dalam menulis kalimat itu dengan huruf besar di awal kalimat, nama orang, tempat, dan lainnya. Dan selalu diakhiri tanda baca. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda baca, tanda tanya. Jangan lupa ya. Jika kalian berhasil mewawancarai seseorang tentang cara merawat tanaman, maka kalian akan tahu proses cara merawat tanaman yang benar. Lihat, cara pertama, menyiapkan bahan-bahan. Kemudian, langkah awalnya menyusun pecahan batu bata atau genting di dasar pot. Kemudian mencampurkan pasir, tanah, dan pupuk dengan perbandingan 1:1. Diisikan ke pot sebesar 1/3 bagian. Kemudian memasukkan bibit tanaman. Baru kemudian tutup dengan campuran tanah sisa tadi. Jangan terlalu penuh potnya. Biarkan ada sisa bibir pot ketika kalian menyiram, sehingga air tidak akan meluber. Kemudian pastikan tanaman dapat berdiri dengan kokoh. Siram tanaman dengan air yang cukup, jangan berlebihan. Bisa menyebabkan kebusukan. Terakhir, bersihkan bagian luar dari kotoran. Tempatkan pot yang mendapatkan sinar matahari cukup. Ingat, tanaman sangat membutuhkan sinar matahari untuk melakukan fotosintesa atau fotosintesis. Masih ingat bukan? Sekarang kita belajar mengenai penjumlahan menggunakan alat ukur. Alat ukur ada 2 jenis, baku dan tidak baku. Contoh alat ukur baku apa saja? Bentar, ada penggaris, meteran kain, meteran roll, dan sebagainya. Sedangkan yang tidak baku, ada daun, ada pensil, ada jengkal, ada depa, ada kaki, dan sebagainya. Kali ini kita akan belajar mengenai cara penjumlahan menggunakan garis bilangan. Perhatikan, dan perlu kalian ingat ketika membuat garis bilangan, harus diberi tanda panah di kedua ujungnya.
Bilangan 0 di sini sebagai angka normal. Ya. Titik pusat awal kita berhitung. Ketika bergerak ke kanan, dia merupakan bilangan-bilangan bulat yang positif. Kalau bergerak ke kiri, biasanya negatif. Atau biasanya kalian mengenalnya dengan kata kurang. Perhatikan contoh berikut. Doni melangkah 2 ke kanan. Pastikan dari 0 ya. Lihat ini. Kemudian dia melangkah ke kanan lagi 3 langkah. Berapa langkah ia melangkah sekarang? Benar, ada 5 langkah. Kalimat matematikanya 2 ditambah 3 sama dengan 5. Selanjutnya, perhatikan garis bilangan berikut. Anggap saja seseorang berjalan ke arah kanan 5 langkah. Kemudian ia berputar arah ke kiri 3 langkah. Maka selisih dari 5 dan 3 adalah 2. Oh iya, hampir lupa Ibu mengingatkan. Biasakan dalam membuat garis bilangan menggunakan penggaris ya, biar rapi. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai soal cerita. Akan mengukur panjang 2 daun yang berbeda. Ia ingin mengetahui selisih panjang daun tersebut. Daun pertama ternyata panjangnya 4 cm. 4 cm. Sedangkan panjang daun kedua ia ukur 3 cm. Agar ia tahu berapa selisihnya, dibuatlah kalimat matematikanya 4 kurangi 3 dan hasilnya adalah 1. Jangan lupa kalimat jadi ya. Jadi selisih panjang kedua daun adalah 1 cm. Sekarang kita akan mempelajari tentang karya seni dekoratif, atau biasanya disebut dengan motif hias dekoratif. Sebelum lanjut tentang motif hias, mari kita pahami dulu tentang seni rupa sendiri dulu. Seni rupa merupakan salah satu cabang seni yang berupa lukisan, patung, mozaik, kolase, rumah, candi, dan sebagainya. Seni rupa sendiri memiliki 6 unsur. 1. Titik, 2. Garis, 3. Bidang, 4. Ruang, 5. Warna, dan 6. Tekstur. Seni rupa dekoratif suatu usaha untuk membuat hasil karya seni menjadi lebih indah. Contoh, kain batik, kain songket, ukiran, relief, candi, dan sebagainya. Motif hias dekoratif memiliki banyak motif. Bisa berupa hewan, tumbuhan, bunga, manusia yang diperindah. Perhatikan gambar berikut. Gambar-gambar ini merupakan salah satu contoh seni rupa 2 dimensi. Kenapa disebut 2 dimensi? Karena hanya memiliki ukuran panjang dan lebar saja. Contohnya lukisan, kain batik, ilustrasi buku. Sedangkan contoh seni rupa 3 dimensi ada relief, gerabah, candi, ataupun peralatan rumah tangga. Jika di tema 1 kita belajar tentang gerak lokomotor, di tema 2 kita belajar tentang gerak non-lokomotor, yaitu gerak tubuh tanpa berpindah tempat seperti memutar, menekuk, dan sebagainya.
Contoh gerakan non-lokomotor yang pertama memutar badan, khususnya pinggang ya. Kemudian pergelangan kaki. Dilanjutkan menekuk kaki kanan ke depan. Selanjutnya kaki kiri. Dilanjutkan menekuk kaki kanan ke belakang. Dan terakhir menekuk kaki kiri ke belakang. Jelas, perhatikan video berikut. Setelah kalian memperhatikan video itu, Ibu berharap kalian bisa melakukannya sendiri di rumah dengan teman-teman kalian.